Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Dari segala tempat yang ada di muka bumi ini, tidak ada yang lebih misterius, lebih indah, dan lebih berperan penting dalam perjalanan kehidupan daripada bumi itu sendiri. Sebuah planet biru yang tak hanya menjadi rumah bagi segala jenis kehidupan, tetapi juga menjadi saksi bisu dari ribuan, bahkan jutaan, tahun peradaban yang telah tumbuh dan berkembang. Namun, di balik keindahannya yang terlihat di permukaan, ada sebuah cerita yang jauh lebih dalam, sebuah kisah yang berawal dari dasar laut hingga puncak langit, yang terkadang terlupakan, namun tetap berbisik kepada kita, meski dengan cara yang tidak kita sadari. Sejarah yang tersimpan dalam kedalaman laut. Dahulu kala, sebelum manusia menapakkan kakinya di permukaan bumi, ada waktu di mana dunia hanya dipenuhi oleh lautan yang luas. Lautan yang begitu dalam, penuh misteri, dan hidup dengan segala bentuk kehidupan yang hanya bisa dibayangkan oleh mereka yang berani menyelaminya. Namun, siapa sangka bahwa kehidupan pertama kali muncul di sana, di kedalaman yang tersembunyi dari cahaya matahari. Lautan, dengan segala kegelapannya, adalah tempat pertama yang memberikan ruang bagi kehidupan untuk berkembang. Ribuan tahun lalu, makhluk-makhluk mikroskopis pertama kali muncul di dalam air, membentuk fondasi bagi kehidupan yang lebih kompleks. Mikroorganisme ini mulai menyusun kisah mereka dalam bentuk oksigen, karbon dioksida, dan unsur-unsur lainnya, yang akhirnya membuat atmosfer bumi menjadi bisa dihuni. Namun, mereka bukanlah makhluk yang bisa dilihat dengan mata telanjang, mereka hanya bisa terasa melalui jejak-jejak kecil yang mereka tinggalkan dalam siklus kehidupan bumi. Bumi, dengan dasar lautnya yang gelap dan misterius, telah menciptakan dunia yang penuh kemungkinan. Dari dasar laut yang dingin, muncul spesies-spesies yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang keras, seperti ikan-ikan yang berenang dengan anggun di bawah permukaan, serta tumbuhan laut yang memancarkan kehidupan dari kedalaman yang jauh. Tetapi bumi lebih dari sekedar tempat untuk bertahan hidup. Bumi adalah tempat di mana kisah-kisah kehidupan pertama kali dimulai. Setiap gelembung udara yang naik ke permukaan laut, setiap gelombang yang menggulung pantai, dan setiap riak kecil yang tercipta adalah tanda-tanda kehidupan yang tak pernah berhenti berputar. Di bawah laut, ada sebuah dunia yang berkembang secara perlahan selama ratusan juta tahun. Makhluk-makhluk laut seperti ikan purba, ubur-ubur, dan banyak lagi menjadi bukti nyata dari evolusi. Proses perubahan yang lambat namun pasti ini terjadi tanpa henti di bawah permukaan yang tak terjangkau. Setiap lapisan dasar laut mencatat perubahan ini, menyimpan cerita tentang kehidupan yang berkembang melalui waktu. Namun, saat manusia mulai menjelajahi bumi, mereka mengabaikan pesan yang tersirat di dasar laut. Mereka melihat lautan sebagai tempat yang penuh dengan ancaman dan tantangan, tempat yang lebih baik dijauhkan. Namun, laut tak pernah melupakan mereka. Laut selalu berbicara dalam diamnya, melalui riak ombak yang menghantam pantai dan angin laut yang berhembus lembut. Pesan dari laut adalah sebuah pengingat tentang betapa rapuhnya hidup kita, betapa kita membutuhkan keseimbangan yang harmonis untuk bertahan hidup, dan betapa besar peran laut dalam menjaga kelangsungan hidup kita. Puncak langit yang menceritakan sebuah perjalanan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan yang dimulai di kedalaman laut mulai merambat ke permukaan. Kehidupan mulai menjalar ke daratan, menciptakan pegunungan, hutan, dan sungai yang membentang melintasi benua. Namun, perjalanan kehidupan tidak berhenti di daratan. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai memandang ke langit, ke tempat yang lebih tinggi, yang lebih jauh dari jangkauan mereka. Puncak langit, yang seringkali dianggap sebagai tempat yang jauh dari jangkauan manusia, ternyata menyimpan banyak sekali misteri dan keajaiban. Dari langitlah kehidupan kita mulai dihujani dengan sinar matahari yang memberi kehidupan kepada tumbuhan, hewan, dan akhirnya manusia. Puncak langit adalah simbol dari perjalanan panjang bumi,
yang tidak hanya mengandalkan kekuatan alam, tetapi juga kekuatan manusia dalam menjelajahi batas-batas takdir mereka. Sejarah bumi tidak hanya tercatat dalam lapisan-lapisan tanah dan batuan yang terbentuk di permukaan, tetapi juga tercatat dalam setiap partikel debu yang terbang di angkasa. Bumi, yang dulunya hanya ditempati oleh makhluk hidup yang tinggal di bawah permukaan laut, kini menjadi tempat bagi kehidupan yang berkembang biak, menembus langit dengan pesawat dan satelit, menjelajahi dunia baru yang jauh dari jangkauan kita. Namun, langit tidak hanya tentang teknologi dan penjelajahan. Langit adalah simbol dari harapan, dari impian yang tak terbatas. Ketika manusia pertama kali mendongak ke langit, mereka melihat bintang-bintang yang jauh di sana, sebuah misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Mereka memandang langit sebagai tujuan, sebagai tempat yang tak terbatas, sebuah cermin dari harapan mereka untuk meraih lebih banyak lagi. Langit memberi mereka keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil, dan perjalanan menuju puncaknya adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, namun penuh dengan keajaiban. Bumi telah berbicara sejak dulu. Dalam bisikannya, ia mengajarkan kita untuk menghargai sejarah, untuk memahami bahwa perjalanan kita dimulai dari kedalaman laut yang tenang dan penuh misteri, dan berlanjut ke langit yang jauh dan tak terjangkau. Seiring berjalannya waktu, kita menyadari bahwa bumi bukan hanya sebuah tempat tinggal, tetapi juga sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan pesan-pesan yang harus kita dengarkan. Dunia yang kita huni ini, dengan segala keindahannya, adalah bukti bahwa kita adalah bagian dari suatu kisah besar yang terus berkembang. Kisah itu adalah kisah kita, kisah bumi, dan kisah langit yang tak pernah berhenti bercakap kepada kita. Kehidupan di permukaan bumi telah berkembang dengan cara yang luar biasa, merambah ke berbagai bentuk yang semakin kompleks. Namun, meskipun manusia dan makhluk lainnya telah beradaptasi dengan lingkungan mereka, bumi tetap menjaga rahasianya, bahkan dengan segala kecanggihan teknologi yang dimiliki umat manusia. Saat manusia mulai menggali lebih dalam, mulai menjelajahi lebih jauh, dan menembus lebih tinggi, mereka mulai menyadari bahwa perjalanan mereka, meski telah sangat maju, masih sangat bergantung pada kekuatan bumi yang tak terlihat. Keberlanjutan kehidupan di muka bumi ini bukanlah hasil dari usaha manusia semata, melainkan sebuah keseimbangan yang dibentuk oleh kekuatan alam yang lebih besar dari diri kita. Mencari jejak kehidupan di bumi, perjalanan dari flora hingga fauna. Saat manusia mulai menghuni bumi, mereka tidak hanya menemukan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menciptakan peradaban, tetapi juga menemukan bahwa mereka adalah bagian dari suatu ekosistem yang lebih besar. Bumi, yang telah berbicara dengan cara yang begitu halus, juga mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan. Begitu banyak spesies yang telah berkembang di permukaan, dari tumbuhan yang menjulang tinggi hingga hewan-hewan yang berlarian bebas di hutan dan padang rumput. Namun, bumi juga memberitahu kita bahwa meskipun kita berkembang pesat, kita tetap terhubung dengan segala bentuk kehidupan lainnya. Kehidupan di bumi dimulai dengan tanaman, makhluk hidup pertama yang mampu memanfaatkan energi matahari untuk menciptakan makanan. Mereka menjadi bagian dari rantai makanan pertama, memberikan oksigen dan sumber daya bagi seluruh ekosistem. Tanaman menjadi pelindung bagi bumi, mereka menyerap karbon dioksida yang berlebihan dan mengubahnya menjadi oksigen, menciptakan atmosfer yang mendukung kehidupan di atasnya. Kemudian datanglah fauna, hewan yang hidup dan berkembang di bumi. Dari serangga yang membantu penyerbukan tanaman hingga mamalia besar yang merajai daratan, fauna bumi mengisi ruang ekosistem yang saling bergantung satu sama lain. Seiring waktu, berbagai spesies mulai berinteraksi dan saling beradaptasi. Di satu sisi, ada predator yang menjaga keseimbangan dengan membatasi jumlah mangsanya. Di sisi lain, ada herbivora yang menjadi konsumen utama dari tanaman. Semua spesies ini, meskipun berjuang untuk bertahan hidup, berperan dalam menjaga keseimbangan alam yang rapuh. Manusia, pada awalnya, hanya menjadi bagian kecil dari ekosistem tersebut. Mereka hidup dalam harmoni dengan alam,
berburu dan bertani untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, seiring dengan perkembangan peradaban, manusia mulai mengubah cara mereka berinteraksi dengan lingkungan. Mereka membangun kota, menciptakan alat-alat, dan memperkenalkan teknologi yang semakin canggih. Meski demikian, bumi tetap berbicara kepada mereka melalui bencana alam, perubahan iklim, dan ketidakseimbangan ekosistem yang mulai dirasakan. Bumi yang dahulu damai dan harmonis kini mulai memperlihatkan sisi gelapnya. Kehidupan manusia yang mulai mendominasi dan merubah lanskap alam ternyata membawa dampak yang tidak bisa diabaikan. Eksploitasi sumber daya alam, deforestasi, polusi udara, dan kerusakan ekosistem menyebabkan alam semakin lama semakin terganggu. Sumber daya alam yang dulunya melimpah kini semakin menipis, dan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan kekeringan menjadi semakin sering. Pesan dari alam, keseimbangan yang terganggu. Namun, bumi tidak pernah diam. Ia selalu berbicara, bahkan saat manusia mengabaikan pesan-pesan tersebut. Ketika hutan-hutan dibabat, sungai-sungai tercemar, dan udara semakin tercemar, bumi merespons dengan cara yang lebih keras. Bencana alam mulai menjadi lebih sering dan lebih parah, gempa bumi yang menghancurkan, tsunami yang merenggut nyawa, dan badai yang menghancurkan kota-kota besar. Semua itu adalah tanda-tanda bahwa bumi mulai kehilangan keseimbangannya, dan bumi tidak akan diam ketika kita tidak mendengarkan suaranya. Krisis ini tidak hanya terjadi di satu tempat saja. Seluruh dunia merasakannya, dari gurun yang semakin luas hingga pulau-pulau yang tenggelam karena kenaikan permukaan air laut. Bumi yang dulunya penuh dengan kehidupan yang subur kini menjadi tempat yang terancam. Namun, meskipun begitu banyak kerusakan yang telah terjadi, bumi masih menyimpan potensi besar untuk pulih. Dengan upaya yang tepat, kita bisa memulai kembali untuk menyembuhkan dunia yang telah kita rusak. Saat manusia mulai merenung, mereka mulai menyadari bahwa bumi adalah mitra, bukan musuh. Untuk bertahan hidup, kita harus mengubah cara kita berinteraksi dengan alam. Kita harus mulai mendengarkan pesan-pesan bumi yang selama ini telah disampaikan melalui perubahan iklim, krisis lingkungan, dan hilangnya spesies. Bumi berbicara dalam diamnya, mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat terus-menerus mengeksploitasi alam tanpa memikirkan dampaknya. Namun, ada juga kabar baik. Seiring dengan semakin banyaknya bencana alam, semakin banyak pula orang yang tergerak untuk melakukan perubahan. Masyarakat mulai menyadari bahwa hanya dengan bekerja bersama-sama, kita bisa mengembalikan keseimbangan alam. Banyak yang beralih ke energi terbarukan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan memperkenalkan metode pertanian yang ramah lingkungan. Orang-orang mulai memahami bahwa jika kita ingin bertahan hidup, kita harus menjaga hubungan kita dengan bumi. Masa depan yang masih terbuka. Saat kita berdiri di persimpangan antara masa lalu dan masa depan, kita melihat betapa pentingnya untuk memelihara keseimbangan alam. Bumi yang kita huni ini adalah rumah yang tak ternilai harganya, dan kita harus menjaga rumah ini dengan sepenuh hati. Di balik setiap tantangan, ada peluang besar untuk memperbaiki kesalahan kita dan kembali berhubungan dengan alam. Bumi memberi kita banyak pelajaran, tetapi pelajaran itu hanya bisa dipahami jika kita mendengarkan dengan hati yang terbuka. Jika kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu, maka masa depan yang lebih cerah masih bisa kita raih. Bumi, dengan segala keajaiban dan kekuatannya, masih memiliki banyak cerita untuk diceritakan kepada kita, cerita tentang kehidupan, keberlanjutan, dan harapan. Bumi, dalam segala keheningan dan gemuruhnya, telah membawa umat manusia pada titik penting dalam perjalanan panjangnya. Dari kedalaman laut yang tersembunyi hingga puncak langit yang menjulang tinggi, bumi tidak hanya menyediakan kehidupan, tetapi juga mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan. Setelah beratus-ratus tahun berkembang, manusia kini berada di persimpangan, di mana kita harus membuat pilihan yang menentukan masa depan.
perjalanan bumi berbicara kepada kita dengan cara yang tak lagi bisa diabaikan, memanggil kita untuk bertanggung jawab atas tindakan kita terhadap alam, dan mengingatkan kita bahwa masa depan ini masih bisa diperbaiki jika kita bersatu dalam perubahan. Manusia dan alam, harmoni yang bisa dicapai. Dalam perjalanan panjang bumi, manusia telah mencapai banyak hal, penemuan-penemuan yang luar biasa, pencapaian teknologi yang mengubah dunia, dan peradaban yang terus berkembang. Namun, semua itu tidak berarti tanpa peran besar yang diberikan oleh alam. Di setiap langkah kita, bumi memberikan bekal yang tak ternilai, udara yang bisa kita hirup, tanah yang subur untuk bertani, serta air yang menyuburkan kehidupan. Tanpa alam, tidak ada teknologi, tidak ada kehidupan. Namun, di tengah kemajuan yang telah kita capai, seringkali kita lupa akan hubungan kita dengan alam. Perkembangan kota-kota besar, industrialisasi yang cepat, dan keserakahan manusia terhadap sumber daya alam membuat kita terjerumus dalam kesalahan yang sama, mengeksploitasi alam untuk keuntungan jangka pendek tanpa memikirkan dampaknya. Keberlanjutan tidak lagi menjadi prioritas, dan kita mulai melihat hasil dari kelalaian itu, penurunan kualitas udara, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerusakan yang tak terhitung jumlahnya pada ekosistem yang sangat bergantung pada keseimbangan. Namun, ada harapan. Meskipun kerusakan yang telah kita buat sangat besar, bumi selalu menawarkan kesempatan untuk pulih. Alam memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri jika kita memberinya ruang. Di banyak tempat, kita sudah mulai melihat tanda-tanda perubahan positif, hutan yang mulai pulih, sungai yang kembali bersih, dan spesies yang kembali ditemukan setelah berabad-abad hilang. Hal ini memberi kita harapan bahwa bumi, meskipun terkadang terluka, memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Penting untuk diingat bahwa kita, sebagai bagian dari alam, harus berperan aktif dalam pemulihan ini. Sebagai manusia yang memiliki kekuatan dan pengetahuan, kita harus bertanggung jawab dalam memilih cara hidup yang lebih berkelanjutan. Bumi mengajarkan kita bahwa harmoni dengan alam bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan nyata. Ini adalah perjalanan bersama, di mana kita harus bersama-sama menjaga keseimbangan alam. Menghadapi tantangan global, perubahan iklim dan solusi kolaboratif. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia hari ini adalah perubahan iklim. Suhu global yang meningkat, bencana alam yang semakin sering, serta perubahan cuaca yang tidak menentu adalah tanda-tanda nyata dari kerusakan yang telah kita sebabkan. Bumi, yang sebelumnya memiliki iklim yang relatif stabil, kini merasakan dampak dari aktivitas manusia yang merusak. Namun, seperti halnya ketika bumi berbicara melalui gempa bumi atau tsunami, perubahan iklim adalah panggilan untuk bertindak. Tidak ada satu negara pun yang bisa menghadapinya sendirian. Perubahan iklim adalah masalah global yang membutuhkan kolaborasi internasional. Negara-negara di seluruh dunia mulai mengakui pentingnya bekerja bersama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melestarikan ekosistem, dan beralih ke energi terbarukan. Kesadaran global tentang pentingnya menjaga bumi semakin meningkat, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Namun, meskipun tantangan ini sangat besar, kita memiliki alat dan pengetahuan untuk menghadapinya. Teknologi yang berkembang pesat memberi kita solusi baru, solar panel yang lebih efisien, kendaraan listrik yang ramah lingkungan, dan teknologi pengolahan sampah yang lebih baik. Dalam bidang pertanian, kita juga mulai melihat pergeseran menuju metode pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Semua inovasi ini, meskipun baru sebagian kecil dari solusi yang dibutuhkan, adalah langkah-langkah yang bisa membawa kita lebih dekat menuju dunia yang lebih sehat dan berkelanjutan. Di samping teknologi, kolaborasi antar negara dan antar masyarakat juga sangat penting. Setiap individu dapat berperan dalam perubahan ini. Dengan mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan mendukung kebijakan yang ramah lingkungan, kita semua bisa menjadi bagian dari solusi. Setiap langkah kecil yang kita ambil,
jika dilakukan bersama-sama, akan membentuk perubahan besar. Masa depan yang hijau menuju kehidupan yang berkelanjutan. Bumi berbicara kepada kita, namun apakah kita siap untuk mendengarnya? Saat ini, kita berada di titik kritis. Masa depan bumi, masa depan kehidupan di planet ini akan bergantung pada tindakan kita. Kita memiliki pilihan untuk terus mengeksploitasi alam hingga habis, atau untuk kembali ke jalan yang lebih bijaksana, yang memperhatikan keseimbangan antara perkembangan manusia dan kelestarian alam. Jika kita ingin melangkah ke masa depan yang lebih hijau, lebih berkelanjutan, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kita harus mulai dengan mengenali jejak ekologis kita, seberapa banyak energi yang kita konsumsi, seberapa banyak sampah yang kita hasilkan, dan bagaimana kita mengelola sumber daya alam. Setelah itu, kita harus bertindak. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini dalam semalam, tetapi jika kita bersama-sama bergerak ke arah yang lebih baik, kita bisa memastikan bahwa anak cucu kita akan mewarisi bumi yang sehat dan kaya akan kehidupan. Bumi, dengan segala kebijaksanaannya, mengajarkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki waktunya, ada musim panas dan ada musim dingin. Ada saat untuk tumbuh dan ada saat untuk beristirahat. Namun, bumi juga mengajarkan kita bahwa kita adalah bagian dari siklus itu, dan kita memiliki peran untuk memastikan bahwa siklus tersebut tetap berjalan dengan seimbang. Kita tidak bisa menghentikan waktu, tetapi kita bisa mengarahkan langkah kita ke arah yang lebih baik, menjaga rumah kita, dan memastikan bahwa bumi tetap berbicara dengan cara yang indah, penuh kehidupan, dan berkelanjutan. Kesimpulan, suara bumi yang tak pernah padam. Ketika bumi berbicara, kita harus mendengarkan. Dari dasar laut yang tersembunyi hingga puncak langit yang tinggi, bumi memberi kita segalanya. Kehidupan, pelajaran, dan bahkan peringatan. Bumi mengajarkan kita tentang kekuatan keseimbangan dan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan alam. Kini, saatnya bagi kita untuk mendengarkan lebih seksama dan bertindak lebih bijak. Kita adalah bagian dari cerita bumi, sebuah cerita yang terus berkembang. Di tangan kita, terletak keputusan untuk membentuk masa depan, untuk menjaga rumah kita ini tetap hijau dan penuh kehidupan. Masa depan bumi adalah masa depan kita. Maka, marilah kita melangkah bersama, mendengarkan dengan hati yang terbuka, dan menjaga bumi yang indah ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Bumi berbicara, dan kita harus mendengarkan.